Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulan Lestari Caniago, NIM 1062000029. Saya dari Prodi Hukum Tata Negara kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan-pertemuan di ilmu hukum. Pertemuan pertama ini kita hanya perkenalan satu sama lain, perkenalan dari teman satu ke teman yang lain, dan juga perkenalan dari dosen pengampu ilmu hukum. Dan juga di pertemuan pertama ini ada materi-materi, yaitu materi tujuan hukum menurut para ahli, tujuan hukum, sumber hukum, dan fungsi hukum. Dan juga ada pengertian dasar konsep dalam hukum, yaitu subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa, hubungan hukum, akibat hukum, dan asas hukum. Di pertemuan selanjutnya yaitu pengertian ilmu hukum. Pengertian ilmu hukum menurut Sabjipto Roharjo. Ilmu hukum adalah pengetahuan yang berusaha menelaah hukum. Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Dan di pertemuan ini juga ada menjelaskan tentang tata hukum. Tata hukum adalah susunan hukum yang terdiri atas aturan-aturan hukum yang tertera sedemikian rupa sehingga orang mudah menemukan bila suatu saat kita membutuhkan untuk menyelesaikan peristiwa hukum yang ada di lingkungan masyarakat. Di pertemuan selanjutnya yaitu tentang kedudukan pengantar ilmu hukum. Kedudukan pengantar ilmu hukum merupakan dasar bagi pembelajaran lanjut tentang ilmu hukum dari berbagai bidang hukum. Sedangkan kedudukan dari kurikulum Fakultas Hukum adalah sebagai mata kuliah keahlian dan keilmuan. Oleh karena itu, pengantar ilmu hukum berfungsi memberikan pengertian dasar baik secara garis besar maupun mendalami mengenai sesuatu yang berkaitan dengan hukum. Di pertemuan selanjutnya yaitu ada tentang sejarah tata hukum di Indonesia. Itu ada sejarah dalam bahasa asing. Sejarah adalah suatu cerita dari kejadian masa lalu, dan sejarah adalah suatu pencatatan dari kejadian penting masa lalu yang perlu diketahui, diingat, dan dipahami oleh orang ataupun bangsa di masa kini. Dan di pertemuan selanjutnya itu ada membahas tentang kaidah dan norma. Kaidah dan norma sosial adalah patokan atau pedoman-pedoman perihal tingkah laku dan perilaku yang diharapkan. Kaidah berasal dari bahasa Arab atau norma yang berasal dari bahasa Latin. Larangan yang merupakan keharusan bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh orang lain karena akibat-akibat yang dipandang tidak baik. Guna kaidah norma tersebut adalah untuk memberi petunjuk kepada manusia sebagaimana seseorang harus bertindak dalam masyarakat serta perbuatan-perbuatan mana yang harus dijalankan dan perbuatan-perbuatan mana yang harus dihindarin. Dan norma ini penting di lingkungan masyarakat. Dan di pertemuan selanjutnya yaitu ada kesimpulan tujuan hukum. Poin pertama, tujuan hukum itu sederhana. Sebenarnya, menghendaki adanya keseimbangan kepentingan, ketertiban, keadilan, ketentraman, kebahagiaan, damani, kesejahteraan setiap manusia. Dan di poin yang kedua, dengan demikian jelas bahwa yang dikehendaki oleh hukum adalah agar kepentingan setiap orang, baik secara individual maupun kelompok, tidak diganggu oleh orang atau kelompok lainnya yang selalu menonjolkan kepentingan pribadinya atau kepentingan kelompoknya sendiri. Di pertemuan ketiga, inti tujuan hukum adalah agar terciptanya kebenaran dan keadilan. Di pertemuan selanjutnya itu ada sumber hukum formal. Sumber hukum formal adalah hukum yang tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Jadi sumber hukum formal ini merupakan dasar kekuatan mengikat peraturan-peraturan
agar ditaati oleh masyarakat maupun oleh penegak hukum sekalipun. Dan di pertemuan ini ada pula tentang perbedaan antara undang-undang dan peraturan undang-undang. Undang-undang dibuat oleh persetujuan presiden, sedangkan peraturan undang-undang dibuat berdasarkan masing-masing wewenang pembuatannya, seperti PP dan lain-lain. Atau peraturan undang-undang adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dan di pertemuan selanjutnya yaitu adalah ada cakap dan tidak cakap melakukan pembuatan hukum. Cakap melakukan pembuatan hukum artinya subjek itu melakukan atau tidak bertindaknya baik sendiri maupun bersama orang lain di dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Pada prinsip setiap orang tidak kecuali dapat melakukan dan melaksanakan hak-hak, akan tetapi tidak semua orang yang ditanyakan cakap di dalam melaksanakan hak-haknya, namun untuk dapat dikatakan itu harus memenuhi syarat-syarat berikut. 1. Orang tersebut telah mencapai usia 21 tahun dan telah menikah. Orang tersebut mempunyai wewenang untuk melaksanakan hak dan kewajiban. Orang tersebut harus memiliki jiwa, akal yang sehat. Di pertemuan selanjutnya ini ada kewajiban. Kewajiban adalah suatu beban yang ditanggung oleh seseorang yang bersifat kontraktual. Hak dan kewajiban itu timbul apabila terjadi hubungan antara dua pihak yang berdasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian. Jadi, selama hubungan hukum yang lahir dari perjanjian itu belum berakhir, maka pada salah satu pihak ada beban kontraktualnya. Ada keharusan atau kewajiban untuk memenuhinya. Kewajiban ini tidak selalu muncul sebagai akibat ada kontraknya, melainkan kewajiban ini muncul jika peraturan hukum yang ditentukan oleh lembaga yang berwenang. Jadi kewajiban di sini merupakan keharusan untuk menaati hukum yang disebut wajib hukum. Misalnya, mempunyai sepeda motor wajib bayar pajak. Itu adalah kewajiban yang harus dilakukan. Di pertemuan ini menjelaskan tentang hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan antara dua subjek hukum atau lebih dari hak dan kewajiban di suatu pihak berhadapan dengan hak-hak kewajiban di pihak yang lain. Atau dalam kata lain, isi adanya hubungan tersebut adalah hak dan kewajiban pihak-pihak. Hubungan hukum memiliki 3 unsur. 1. Orang-orang berhak atau wajib saling berhadapan. Contohnya, A menjual rumah ke B. Yang kedua, objek terhadap nama atau hak atau kewajiban di atas tadi berlaku dalam contoh tersebut terhadap rumah. Yang ketiga, hubungan antara hak dan kewajiban atau hubungan terhadap objek yang bersangkutan, contohnya A dan B menyewa rumah. Setiap hubungan hukum mempunyai 2 segi, yakni kekuasaan dan hak. Di pertemuan selanjutnya yaitu dapat saya simpulkan bahwa di pertemuan ini membahas tentang asas hukum, tentang pembagian asas hukum, fungsi asas hukum. Dan asas hukum adalah pada dasarnya apa yang disebut dengan asas hukum adalah dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan-peraturan hukum, dan dasar-dasar umum tersebut adalah merupakan sesuatu yang mengandung nilai estetis. Peraturan hukum adalah penentuan kontrak tentang cara
berperilaku di lingkungan masyarakat. Jadi, sebanyak ini saya membaca pertemuan-pertemuan yang diberikan oleh dosen pengampu bahwasanya hukum itu penting di lingkungan masyarakat. Karena dengan adanya hukum, kita tahu peraturan-peraturan, kita tahu mana yang harus kita jalankan, mana yang harus kita langgar. Jadi, dengan adanya hukum, masyarakat atau manusia tidak seenak-enaknya menjalankan apa yang dia inginkan. Karena yang dia inginkan itu ada saja yang melanggar hukum. Jadi, kita jika ingin menjalankan apa yang kita inginkan, kita harus melihat apakah yang ingin kita jalankan ini melanggar hukum atau tidak. Jika tidak, silakan jalankan, dan jika tidak, dan jika melanggar hukum, kita harus berhenti untuk menjalankannya. Karena jika tidak ada hukum, orang seenak-enaknya saja berperilaku terhadap orang lain, seperti mencaci, seperti membuli, dan semenjak ada hukum, pembulian itu pun tidak ada lagi, karena orang-orang takut jika melanggarnya. Soal nomor 2. Dari soal nomor 2 tuh ada apa yang sudah kita dapat selama ini di ilmu hukum. Saya selama ini sudah mendapat banyak sekali pembelajaran di ilmu hukum. Satunya itu saya mengetahui tentang hukum-hukum, dan juga dari dosen pengampu saya dapat belajar tentang cara bertanggung jawab, cara menentukan waktu, dan dari dosen juga saya dapat banyak pelajaran dan masukan untuk dosen ke depannya. Saya harap untuk lebih sedikit tidak marah-marah, karena jika marah-marah, mahasiswa atau mahasiswi pun takut kepada Bapak. Ya, kami sebagai mahasiswa atau mahasiswi tahu marah-marah seorang dosen itu adalah mendidik agar kita bisa lebih baik ke depannya. Tapi ada juga mahasiswa yang ingin dididik dengan perilaku lembut. Tapi jujur, jika saya suka dengan didikan Bapak, marah-marah Bapak itu mendidik kami untuk ke depan lebih baik lagi. Dan kedepannya untuk Bapak sukses terus, sehat terus. Semoga kita dapat bertemu lagi di semester selanjutnya. Karena saya suka pembelajaran sistem Bapak, saya suka sekali dengan penjelasan Bapak. Penjelasan Bapak itu masuk ke dalam otak. Penjelasan Bapak tuh sangat dapat dimengerti. Dan Bapak juga jika mahasiswa ingin bertanya, Bapak langsung merespon dengan cepat. Itu yang saya suka. Karena jika kita tidak tahu, jika kita tidak paham, dosen juga merespon secara lambat. Di situ kita bingung mau ngapain, karena mau menjalankan ini takut salah. Dan di MK Bapak ini saya termasuk MK yang saya sukai. Bukan karena materi ilmu hukum, tapi juga karena dosen yang selalu standby untuk mahasiswanya. Ya, jujur saya suka sekali dengan pembelajaran ilmu hukum. Tapi ada juga pembelajaran ilmu hukum yang dosennya tidak standby ke mahasiswanya, sedangkan Bapak selalu standby ke mahasiswa. Itu yang saya suka. Kedepannya untuk Bapak yaitu teruslah mengajar dengan sistem seperti ini. Walaupun saya tahu ada mahasiswa yang tidak suka dengan sistem seperti ini, tapi saya suka dengan cara pembelajaran Bapak. Itu yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan. Jika saya salah omong, mohon maaf Pak. Kita juga sama-sama belajar. Saya juga baru belajar. Jadi tolong kritik apa yang kurang dari saya. Jujur, saya dari nomor 1 itu tidak paham apa yang ingin saya jelaskan, apa yang ingin saya simpulkan. Tapi saya belajar, saya tahu banyak kesalahan, tapi saya ingin mencoba supaya kesalahan itu menjadi benar.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.